Muhammad ini yang disebut namanya zahirnya Allah, ya. Sedangkan Allah itulah batinnya Muhammad. Muhammad ini tubuhnya Allah, dan Allah itu adalah ruhnya Muhammad. Begitu memahaminya. Esa dia Bapak Ibu, jangan dipisah ceraikan. Maka untuk mengenal Allah, untuk mengenal zat, untuk mengenal dirinya, kenali dulu nur. Ini nur ini jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat untuk mengenalkan Tuhan. Ya. Sekarang nur ini sudah wujud dan telah nyata pada alam semesta. Bapak Ibu, kita masuk yang kedua. Nur ini sudah wujud, telah nyata pada alam semesta. Bahwa seisi alam ini, langit dan bumi, itulah yang dikatakan namanya Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya Bapak Ibu, itulah sebenarnya Nur Muhammad. Kalaulah alam semesta seisinya Nur Muhammad, maka alam semesta inilah kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Maka disitulah Allah utarakan, Allah nurus samawati wal ard. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Kalaulah Allah itu nur langit dan bumi, lalu apa makna nur? Maka janganlah nur ini diartikan dengan cahaya, tapi pahamilah makna nur itu adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Allah nurus samawati wal ard. Allah itu betul-betul wujud, betul-betul nyata, terang dan jelas. Wujud nyata terang dan jelasnya Allah itu wujud nyata terang dan jelas pada sekalian langit dan bumi. Itu maknanya Allah itu benar-benar nyata. Allah itu benar-benar wujud pada sekalian langit dan bumi ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah nur itu maknanya terang, nur itu maknanya jelas, nyata dan wujud, siapa sebenarnya yang wujud? Apakah yang wujud itu nur atau yang wujud itu adalah Allah? Apakah yang nyata itu nur atau yang nyata itu Allah? Apakah yang terang dan jelas itu nur atau terang yang jelas itu adalah Allah? Allah. Allah lah yang dikatakan nur itu. Allah nur ala nur. Allah lah yang benar-benar nyata, terang, jelas. Terang dan jelasnya itu sudah nyata dan terang pada sekalian langit dan bumi ini. Maka itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu telah wujud dan nyata seisi alam ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalaulah Nur Muhammad itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, lalu kemana memandang kesempurnaannya? Untuk memandang kesempurnaan Nur Muhammad yang telah wujud nyata pada alam semesta, langit dan bumi, itulah nyata pada insan. Nyata pada insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan untuk memandang nyatanya Nur Muhammad itu. Kalaulah Nur Muhammad itu tempat memandang rahasia wujud nyatanya diri Allah, sekarang Nur Muhammad itu telah nyata pada insan. Maka insan inilah sebenarnya kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah itu yang sesungguhnya. Kenal itu.
Maka siapa telah mengenal akan rahasia insan, disitulah dia mampu mengenal aku. Karena akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada insan itu. Disitulah Allah mengatakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya. Al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu adalah sifatku, sifatku itu tiada lain adalah aku itu. Rupanya Bapak Ibu, insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Maka dikatakan oleh Allah, khalaqal insan ala suratir rahman wa khalaqa adam ka suratihi. Insan itulah kesempurnaan memandang akan rupa diriku. Dan dijadikan Adam itu juga kesempurnaan memandang akan rupa diri aku, kata Allah. Kalaulah insan ini kesempurnaan memandang rupanya diri Allah, maka insan inilah secara bahasa tarikatnya tadi disebut namanya mir'atilah, cermin Allah. Insan itu disebut cermin Allah. Tempat memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Rupanya diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Buktinya, nih Ustaz mau nanya sama Pak Saprol ya, bisa melihat wajah sendiri? Nggak bisa kan? Itulah buktinya diri nggak ada. Melihat wajahnya nggak bisa. Lalu bagaimana supaya wajahnya bisa terlihat? Itu cermin. Ketika butuh cermin, pada saat Pak Saprol ini bercermin, wajah siapa yang nampak pada cermin itu? Wajah sendiri, ya. Pertanyaannya, kalau yang terlihat dalam cermin itu adalah wajah tersendiri, ya, samakah bentuk rupanya yang di luar cermin dengan yang di dalam cermin? Sama. Yang di dalam cermin itu apa bagi yang di luar cermin? Inilah yang disebut namanya bayangan wujud dirinya sendiri. Ya, sekarang Allah cuma yang wujud. Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, ya, maka alam dan diri kita ini yang disebut namanya cermin Allah. Kalaulah alam dan diri kita ini adalah cermin Allah, maka diri siapa yang nampak pada alam yang nampak pada diri Bapak Ibu? Kalaulah alam dan diri Bapak Ibu adalah cermin Allah, diri siapa yang nampak pada alam dan pada diri Bapak Ibu? Diri Allah. Maka dialah yang nyata, dialah yang wujud. Kesempurnaan nyata wujudnya pada alam semesta ini nyatalah pada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud rupa diri Allah itu. Tak ada rupa diri kita, rupa dirinya. Itu yang disebut namanya insan tadi. Kita lihat Bapak Ibu. Ini agak Bapak Ibu kira-kira gambar kayak gitu. Iya. Sekarang ya, dikiaskan yang inilah yang disebut namanya ya bingkai namanya. Ini disebut namanya bingkai cermin. Bingkai cermin. Ya. Kalaulah ini dikatakan bingkai cermin, dan mana yang disebut cermin itu? Yang dikatakan cermin itu yang mana? Yang disebut cermin itu yang katakan namanya ruh, itu yang cermin. Ruh inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Tuh. Nah, ya. Kalau ini cermin, usah antarkan gini Bapak Ibu nih, biar mudah Bapak Ibu memahaminya. Nah. Ini cermin, bingkainya ini, nih. Yang casing nih, ya. Sedangkan yang cermin itu yang ruh. Ya.
Kalaulah cermin itu adalah ruh, ya. Pertanyaannya, ya, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin? Mungkin Bapak Ibu? Tidak mungkin ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang bercermin. Berpisahkah bayang-bayang dalam cermin dengan orang yang bercermin? Tidak berpisah. Maka, ya, sebagai, ya, bayang-bayang di dalam cermin itu sebenarnya yang disebut namanya Muhammad itu. Dia bayang-bayang tuh. Sedangkan orang yang bercermin itu adalah Allah. Mana yang dikatakan Muhammad bayang-bayang di dalam cermin itu? Ini yang disebut namanya sama. Sama, basar, kalam, ilmu, kudorat, iradat, dan hayat. Ini yang dikatakan Muhammad itu. Siapa sama? Sama itu artinya yang mendengar. Siapa si basar? Basar itu artinya yang melihat. Siapa si kalam? Kalam itu artinya yang berkata. Yang sama itu adalah Allah. Yang mendengar itu Allah. Yang melihat itu adalah Allah. Yang berkata itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, kalau Allah yang sama, maka dirinya lah yang terlihat pada cermin itu, Bapak Ibu. Ya, diri itu yang terlihat, diri dia itu yang terlihat pada cermin itu. Jadi dalam pemahamannya, untuk kita mudahkan Bapak Ibu, kita uraikan sini. Ya. Sama itu bagi Allah. Samia bagi Muhammad. Sedangkan pada kita itu adalah telinga. Bagaimana memahaminya? Sama bagi Allah, ya. Samia bagi Muhammad. Telinga pada Adam. Maknanya sama itu artinya yang mendengar. Yang mendengar itu Allah. Kalaulah sama itu artinya yang mendengar itu adalah Allah, maka samia itu kenyataan yang mendengar. Itu yang disebut Muhammad. Ya. Muhammad inilah kenyataan dari yang mendengar. Siapa yang mendengar tadi? Ya Allah. Maka nyatalah Muhammad tadi, kenyataan dari yang mendengar itu nyata dia pada ruh ini. Pada diri kita atau lihatlah itu pada telinga itu. Begitu juga basar. Basar itu pada Allah, basir pada Muhammad, mata pada insan ini. Basar itu maknanya yang melihat. Basir kenyataan yang melihat. Kenyataan yang melihat itu disebut namanya Muhammad. Maka matalah pada insan itu. Disitulah dikatakan khalaqal insan ala suratur rahman, bahwa dijadikan insan itu itulah sebenarnya kesempurnaan memandang rupanya ar-Rahman itu, Bapak Ibu. Inilah rahasianya. Kalau kita ingin kenal Allah, kenalilah diri. Siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalam ba'ida. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, pasti dia berada pada kesesatan yang sangat jauh. Padahal Allah itu sudah nyata, sudah wujud dan terang pada dirinya ini. Kalau Allah sudah wujud, telah terang nyata pada diri kita, kenapa kita tidak mampu memandang akan wujud nyatanya Allah itu? Itu pertanyaannya. Supaya kita bisa melihat dan memandang wujud nyatanya diri Allah itu, inilah yang dipesankan oleh Nabi, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Itu jalannya. Kamu tidak akan pernah bisa melihat nyatanya Allah sehingga kamu benar-benar mati. Mati di situ maksudnya mati secara makna hakikat.
Bukan mati makna secara syariat. Kalau mati makna secara syariat, itu berpisahnya ruh, melepaskan cangkangnya, tubuh. Akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi itu mati makna secara hakikat. Mati secara makna hakikat itu mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Mutu qabla anta mutu. Itu yang Ustaz maksud itu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum ruh itu melepaskan cangkang tubuh ini. Itu makna yang sebenarnya. Matikanlah kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Jangan kamu merasa dirimu itu wujud dan bersifat. Bahwa dirimu sejak mula adanya tidak pernah ada, tidak pernah wujud. Dahulu, sekarang, dan yang akan datang nggak pernah ada. Yang wujud dan yang bersifat itu hanya Allah sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang itu. Ini orang yang mati yang bisa melihat Tuhan itu. Lalu bagaimana cara mematikan wujud kita ini? Ini jalannya, caranya lagi. Ya, lihat satu-satu. Lihat. Ini yang kita etikotkan, ya. La maujud illallah. Itikot dalam hati ini. Ini duduknya di tarekat dulu, ya. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, urat, sirku, illallah. Wah, maka wujud itu terlihat sini ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ya. Ini wujudullah tuh. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada kulit, daging, urat, tulangku, melainkan hanya Allah. Ya. Kalau tidak ada yang wujud pada diriku, melainkan hanya Allah, baru itikotkan yang kedua. La sami'an bil haqi ilallah. Tidak ada yang mendengar melainkan hanya Allah. Yang ketiga, la basiran bil haqi ilallah. Tidak ada yang melihat melainkan Allah. Tidak ada yang berkata melainkan hakikatnya Allah. Tidak ada yang mengetahui berkuasa berkehendak dan hidup melainkan hanya Allah semata-mata. Tidak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Ini yang selalu kita lafazkan dengan kulimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kalimat itu ada nafi dan ada isbatnya. Ada nafi dan ada isbat. La ilaha illallah. La ilaha ini nafi namanya Bapak Ibu. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu isbat, menetapkan. Tidak ada yang nyata, melainkan yang nyata itu hanya Allah lah itu. Nyatakan pada ini. Tidak ada yang nyata pada diriku, pada kulitku, daging, hanya Allah semata-mata. Karena memang tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau kita dudukkan ke hakikat cara menafikannya, memandang dan meniliknya, pandang dengan mata zahir, tilik dengan pandangan basyirah. Kita lihat, Bapak Ibu ya. Ini tubuh, hati, ruh, sir, zat. Ini pandang dengan mata zahir, ya, tilik dengan pandangan basyirah. Mata zahir matanya. Kemudian tilik dengan pandang basyirah. Lihat, ya.
fanakan tubuh pada hati. Fanakan tubuh pada hati. Itu maksudnya, apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah kenyataan perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh tubuh, melangkahkah, mengambilkah? Pandangan zuhir nampak tangan yang ngambil. Pandangan zuhir nampak kaki yang melangkah. Ditilik dengan pandangan basyirah, rupanya yang nyata sebenar-benar yang berbuat itu, yang melangkah dan mengambil itu adalah hati. Pandangan zuhir nampak tangan mengambil. Pandangan basyirah nampak hati yang mengambil. Karena pandangan hati nampak hati yang mengambil, itulah Ustaz katakan, apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, itu sebenarnya nyatanya perbuatan hati. Yang kedua, fanakan hati kepada ruh. Apa yang diperbuat oleh hati, itu sebenarnya kenyataan daripada perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati, itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Itu artinya apa? Hati itu tidak bisa berkehendak kalau bukan kena iradatnya. Dia tidak bisa melihat kalau bukan kena basirnya. Dia tidak bisa mendengar kalau bukan sami'nya. Makanya apa yang diperbuat oleh hati itu nyatanya perbuatan ruh sebenarnya itu. Yang ini yang terpandang Bapak Ibu. Ini yang tertilik mestinya. Kemudian yang ketiga, fanakan ruh kepada sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Apa yang diperbuat oleh ruh, ya, itu sebenarnya nyatanya perbuatan sir. Apa yang diperbuat oleh ruh, itulah nyatanya perbuatan sir. Yang keempat, fanakan sir pada sifat. Apa yang diperbuat oleh sir, itulah nyatanya perbuatan zat semata-mata. Ini yang disebut namanya dengan proses tarki namanya. Tarki itu memandang dari bawah ke atas, menilik selalu. Apa yang diperbuat oleh tubuh nyatanya perbuatan hati. Apa yang diperbuat oleh hati nyatanya perbuatan ruh. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan sir. Apa yang diperbuat oleh sir itulah nyatanya perbuatan zat semata-mata. Kita lakukan tanazul. Apa yang diperbuat oleh zat benar-benar nyata pada sir. Maka sir itulah yang disebut namanya rahasia zat tuh. Ya, saya ulangi lagi. Nyatanya perbuatan zat itu betul-betul nyata pada sir. Maka apa yang diperbuat oleh sir itu nyatanya perbuatan zat. Karena zatlah yang menjadi rahasia sir itu. Yang kedua, apa yang diperbuat oleh sir nyata kepada ruh. Apa yang diperbuat oleh ruh itu nyatanya perbuatan sir. Yang ketiga, apa yang diperbuat oleh hati itu sebenarnya nyatanya perbuatan ruh. Yang keempat, apa yang diperbuat oleh tubuh itulah nyatanya perbuatan hati. Sekarang kita tahqiqkan. Telah ditarkik, kemudian ditanazulkan, baru ditahqiqkan, dipatrikan. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, zahir dan batin, itu nyatanya perbuatan zat. Disitulah dikatakan Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Kul kulu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu itu benar-benar berasal daripada diriku. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Apa yang ada pada dirimu sebenarnya nggak pernah ada.
Kalau kamu mengatakan dirimu melihat, sebenarnya kamu itu buta. Yang melihat itu aku. Kalau kamu mengatakan dirimu yang mendengar, sebenarnya dirimu itu tuli. Yang mendengar itu aku. Semuanya itu nyatanya perbuatan diri aku, kata Allah. Maka barulah Allah katakan, inna rabbaka akhadtu binnas. Akulah sebenarnya telah wujud nyata meliputi akan dirimu. Namun dirimu bukanlah kenyataan dirimu. Dirimu itulah nyatanya akan rupa diri aku. Ini Allah katakan, inna rabbaka akhadtu binnas. Akhadtu binnas. Sesungguhnya Rabbmu itu sudah meliputi setiap diri manusia. Maknanya, aku ini sudah meliputi akan dirimu. Tapi dirimu bukanlah nyatanya dirimu. Akan tetapi dirimu itulah nyatanya akan rupa diri aku. Akulah dirimu. Dirimu itulah aku yang sebenarnya. Tidak ada siapa-siapa kena aku, cuma yang ada. Maka orang yang telah kenal Allah, orang yang telah berjumpa dengan Allah, maka pada saat itulah sebenarnya dirinya itu mati, Bapak Ibu. Jadi tak salah orang-orang tua kita menyampaikan kaji ini kepada anak-anak, kepada orang tua. Cuma orang tua pula yang salah menyikapinya. Anak kecil tak boleh mengaji ilmu tauhid, cepat matinya nanti. Maksudnya itu, kalau kita dah mengenal Allah, Allah yang wujud, disitulah kita kenal bahwa kita tiada. Kalau kita kenal Allah, Allah yang hayat, di situ kita paham bahwa kita ini mati. Makanya orang yang mengenal Allah cepat matinya. Iya. Karena orang mengenal Allah cepat matinya. Kenapa? Karena Allah yang wujud, Allah yang hidup. Ada paham kita seperti itu, inilah yang dikatakan orang yang hidup dalam kematian. Bapak Ibu hidup, tapi hidupnya Bapak Ibu dalam kematian. Hidupnya Bapak Ibu dalam ketiadaan. Datang ajal, meninggal kita Bapak Ibu. Itulah orang yang mati dalam kehidupan. Paham bahasa Ustaz tuh? Agak tinggi channel dikit. Kalau kita sudah sadar Allah saja yang wujud, Allah saja yang hidup, maka hidup kita di alam dunia ini, inilah disebut hidup dalam kematian. Lalu datang ajal, meninggal kita. Itulah yang dikatakan orang yang mati dalam kehidupan itu. Itu dia. Allah cuma yang hidup, awal, akhir, zahir dan batin. Makanya Allah katakan, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan ayah ibumu, orang-orang kamu cinta dan kamu kasihi yang telah berpulang ke rahmatullah, jangan kamu katakan dia itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun walakin la tash'urun. Dia sebenarnya adalah hidup, cuma kamu tidak mampu merasakannya. Dia hidup, hidupnya selalu mendapatkan nikmat dan karunia Allah. Itu rahasianya itu. Makanya wajib kita ini memfanakan atau mematikan diri kita supaya kita tahu siapa yang wujud dan siapa yang bersifat. Rupanya yang wujud dan bersifat itu hanya Allah, Bapak Ibu. Kenali itu. Ya. Ustaz beri jalan kemudahan lagi kalau Bapak Ibu udah paham nih. Ceritanya di sini aja bermainnya Bapak Ibu. Ya, tidak satu jalan kepada Tuhan itu banyak. Kita lihat.